saya record dulu. Ya, menjaga adab-adab itu dan untuk apa? Untuk terjaganya tatanan kehidupan dan juga untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita ketika berprofesi. Dan saat ini ada suatu kecenderungan untuk mengikuti nilai-nilai atau virtu-virtu yang ada dari negara-negara Barat yang ingin diterapkan ke dalam tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, adanya misalnya gencarnya propaganda terhadap kesetaraan gender. Ya. Gencarnya propaganda untuk menyamakan wanita dan laki-laki. Penting untuk kita ketahui bahwa dalam ranah spiritualitas, khususnya di dalam agama Islam, tidak mengenal paradigma kesetaraan gender. Yang ada adalah keadilan gender. Jadi gender equity is not gender equality. Ya, apa sebabnya? Karena memang wanita dan laki-laki itu tidak sama. Ya. Jadi yang diperlukan adalah gender equity, ya, keadilan gender. Bagaimana wanita mendapatkan hak-haknya, demikian pula para laki-laki mendapatkan hak-haknya. Jadi tidak akan pernah sama. Ya, tidak akan pernah sama antara wanita dan laki-laki. Baik, kita tentu penting untuk mengetahui adab-adab atau etika-etika yang penting untuk dipahami bagi seorang wanita. Kami mengambil suatu tulisan dari Al-Imam Al-Ghazali, ya, walaupun ini berasal dari Islam, ya, penting juga untuk diketahui saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, karena nilai-nilai yang ada kami lihat berkesesuaian. Ya, tidak mengapa untuk diambil nilai-nilai kebaikan yang ada di situ dan bisa diterapkan di dalam tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan ketika berprofesi. Ya, adab yang pertama adalah, menurut beliau, seorang wanita itu hendaknya mengorientasikan pikirannya pada rumahnya. Ini adab yang pertama. Jadi orientasi berpikirnya adalah rumah. Ya. Seorang wanita, walaupun wanita itu seorang profesional, ya, katakanlah seorang manajer di suatu perusahaan, atau seorang politikus, anggota dewan misalnya, atau wanita karir, seorang dosen atau seorang PNS, katakanlah, atau seorang karyawan, ya, orientasi pemikirannya harus ditujukan pada rumahnya. Terutama wanita profesional yang sudah berkeluarga, harus memikirkan urusan-urusan domestik yang ada di dalam rumah tangganya. Ini penting, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada hak-hak suami. Tentu saja, ya, kita semua ini adalah calon-calon, katakanlah yang wanita, calon-calon istri, dan yang laki-laki calon-calon suami. Ya, karena semua di sini mau bersuami dan mau beristri, kira begitu. Ya.
Jadi penting untuk mengilmui bahwa terutama pelayanan kepada hak-hak suaminya. Demikian pula suami penting untuk mengetahui apa-apa yang menjadi kewajibannya terhadap rumah tangganya, walaupun dia seorang profesional. Kemudian yang kedua adalah masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk anaknya, untuk anak-anaknya atau keluarganya. Ini penting untuk dipikirkan karena guru yang pertama seorang anak adalah ibunya. Jadi orientasi pemikirannya hendaknya difokuskan pada kebutuhan pendidikan terhadap keluarga, terhadap anak-anaknya. Demikian pula dengan masalah kesehatan, ya, kesehatan keluarganya. Fokus itu yang menjadi prioritas. Walaupun dia seorang profesional, wanita karir, tidak boleh mengabaikan itu. Ya, jangan sampai segala urusan hak-hak suami, pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga diserahkan kepada asisten rumah tangga. Ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Berdasarkan data yang ada, ya, kebanyakan wanita karir saat ini mengalami krisis rumah tangga. Apa sebabnya? Karena mengabaikan hal ini. Ya, kita tentu mengetahui para selebriti atau bahkan anggota-anggota dewan banyak yang mengalami krisis di dalam rumah tangganya, bahkan berujung pada perceraian. Ini penting untuk diketahui. Oleh sebab itu, seorang wanita profesional menanamkan pada dirinya suatu etika, suatu adab untuk memfokuskan pikirannya pada rumah tangganya. Kekuatan rumah tangga merupakan pilar utama kekuatan suatu bangsa. Ya, suatu bangsa, suatu umat itu akan menjadi kuat apabila rumah tangga itu kuat. Kita lihat Eropa, kita lihat Jepang. Kenapa negara itu kuat? Tanda petik. Itu karena wanita Jepang itu jarang sekali yang berkarir apabila sudah berkeluarga. Ya, coba perhatikan, katakanlah misalnya para profesor di universitas itu kebanyakan laki-laki. Demikian pula pedagang. Dan adapun wanita yang berkarir itu kebanyakan mereka itu tidak memiliki keluarga. Jadi wanita Jepang kalau sudah bersuami itu mereka fokus membangun rumah tangganya, membangun pendidikannya, membangun karakter anak-anak mereka itu menjadi memiliki karakter Bushido, ya, Bushido yang ditanamkan kepada mereka sehingga Jepang yang kita lihat seperti itu sekarang terbangun dari pembangunan rumah tangga. Ini penting untuk diketahui. Ya. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita apabila berada di dalam rumahnya hendaknya menghindari pembicaraan dengan tetangganya. Ini terutama kehidupan di kompleks-kompleks yang kita lihat, ya, kebiasaan-kebiasaan ngerumpi antar tetangga, bahkan ada yang memanjat-manjat pagar untuk membicarakan sesuatu. Ini hendaknya hal-hal seperti ini dihindari, ya, untuk berbicara hal-hal yang mungkin tidak perlu. Ini suatu adab.
Ya, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita tidak boleh masuk ke rumah tetangga kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Nah, ini berbahaya. Apabila seorang wanita masuk ke rumah tetangganya, ya menjadi kebiasaan walaupun itu dengan izin tetangganya. Karena apa sebabnya? Karena di dalam rumah tetangga boleh jadi ada laki-laki dewasa, ada suaminya tetangga atau anaknya tetangga mungkin yang sudah dewasa, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi hendaknya menghindari hal-hal seperti itu untuk tidak masuk ke dalam rumah-rumah tetangga kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Gitu. Kemudian adab yang keempat seorang wanita adalah menyenangkan suaminya. Ya, walaupun dia seorang wanita profesional, ya, menyenangkan suaminya agar supaya suaminya senang memandangnya ketika berada di dalam rumahnya. Oleh sebab itu harus menjaga penampilan fisiknya, ya, kebersihannya, perawatan tubuhnya. Kalau perlu mengenakan harum-harum, ya bukan nanti mau ke pesta baru memakai parfum, ya nanti mau ke kantor baru memakai parfum, ya tidak boleh seperti itu. Justru prioritas memakai harum-haruman, prioritas untuk berdandan itu di rumahnya agar supaya kontak dengan suaminya senang di dalam memandangnya, ya bukan justru berdandan untuk agar supaya orang lain yang bukan muhrimnya senang memandangnya. Nah, ini berbahaya, ya tidak dibolehkan terjadi hal seperti itu. Ya, ini penting untuk dipahami, terutama para wanita karir hendaknya berhati-hati dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ya, berdandan ketika mau bekerja di luar, memakai pakaian-pakaian yang kurang barangkali tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di tempat kita, ya hendaknya ini diperhatikan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi prioritas untuk menyenangkan keluarganya, menyenangkan suaminya. Kemudian adab yang kelima adalah menjaga kehormatan suami bila ditinggal pergi. Ya. Apabila ditinggal pergi, seorang istri misalnya harus menjaga kehormatan suaminya. Tidak boleh keluyuran kalau suaminya tidak ada di rumah. Ya, tidak boleh keluyuran ke rumah tetangga kemana atau jalan-jalan ke mall. Ya. Nah, bagaimana kalau bekerja? Ya, tentu bisa dibicarakan persetujuan dengan suaminya. Tetapi etikanya adalah tidak boleh meninggalkan rumah-rumah mereka. Oleh sebab itu, sebaiknya mungkin seorang wanita hendaknya membangun profesinya, profesi kira-kira yang bisa dilakoni di dalam rumahnya masing-masing. Tidak perlu terlalu giat mencari tempat-tempat kerja yang bisa mengorbankan kehormatannya, ya, terutama kehormatan yang terkait dengan adab dan etika seorang wanita yang seharusnya dia jaga. Jadi menjaga kehormatan suami, ya. Kehormatan, kedudukan,
termasuk keturunan-keturunannya, anak-anaknya, kekayaannya, maupun menjaga terpeliharanya moralitas dan nilai-nilai spiritualitas yang ada di dalam rumahnya. Itu. Kemudian adab yang keenam adalah tidak meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Ya, maksudnya dalam hal yang ma'ruf, kecuali misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ke toko atau kemana, untuk kebutuhan ya tidak perlu secara formal meminta izin. Tapi untuk keluar, untuk suatu kebutuhan yang memerlukan misalnya perjalanan yang jauh, terpaksa harus naik mobil misalnya, itu sebaiknya meminta izin kepada suaminya kalau ingin meninggalkan rumahnya. Ya, untuk suatu kebutuhan yang jaraknya mungkin agak jauh. Kemudian menghindari tempat-tempat yang sepi, ya. Dan menghindari tempat-tempat yang sepi untuk apa? Untuk keselamatan dari wanita itu yang dapat merugikan dirinya sendiri. Iya, misalnya tengah malam ya tidak boleh jalan keluar. Ya dahulu di nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat Bugis Makassar ini, dahulu itu apabila sudah maghrib itu jendela semua sudah ditutup dan tidak ada lagi wanita yang berkeliaran di jalan. Ya seperti sekarang di kota-kota besar. Ya. Semuanya dulu dijaga dan tidak boleh ada yang berkeliaran. Apa sebabnya? Karena itu faktor keamanan dan juga faktor kehormatan dari wanita itu. Ya, bukan mengurung kebebasan wanita, tapi untuk menjaga wanita itu. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga diri dalam memenuhi kebutuhan, ya, dan kebutuhan untuk kehidupannya ini harus senantiasa dijaga, ya. Dan apabila hendak keluar rumah untuk suatu kebutuhan, tentu harus dibicarakan dengan suami misalnya, dan hendaknya tetap waspada terhadap orang-orang yang mengenalnya di dalam berkomunikasi misalnya, apalagi pada masa sekarang di mana masa sosial media yang terbuka lebar untuk pintu-pintu keluarnya wanita secara maknawi. Ya, walaupun dia tetap berada di rumahnya, tapi ruhnya tidak ada di rumah. Dia keluar berkelana ke dalam dunia sosial media. Ini berbahaya. Ya, itu harus dijaga dengan siapa dia membentuk suatu grup-grup sosial media. Ini hendaknya ada penjagaan terhadap dirinya. Kemudian kedelapan adalah seorang wanita, walaupun dia seorang wanita profesional, dia harus tetap mengurus rumahnya, ya, mengurus rumahnya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam rumahnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan mampu menciptakan suasana rumah yang kondusif yang bisa dia kerjakan.
apabila memerlukan bantuan misalnya dalam pekerjaan rumah, maka mungkin perlu dibicarakan dengan mitranya, ya suaminya di dalam rumah itu. Kemudian kesembilan adalah seorang wanita tetap menjaga kewajiban-kewajiban spiritualitasnya. Ya, dalam agama Islam, kewajiban salat dan puasanya ini tetap harus dijaga, walaupun dia dalam keadaan sibuk ya, ketika melakoni profesinya, ya, dan tidak ada suatu alasan untuk meninggalkan salat dan puasa, misalnya dengan kendala kewajiban atau tugas-tugas profesinya. Kalau misalnya karena adanya tidak melaksanakan kewajiban puasa karena masa haid, maka itu harus dijaga pengganti puasanya. Kemudian ke-10 adalah senantiasa melakukan koreksi terhadap dirinya, mengevaluasi dirinya untuk menemukan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dirinya, dan selalu berpikir positif, ya, selalu berpikir positif untuk memperbaiki dirinya dan melakukan muhasabah atau perbaikan-perbaikan spiritualitas dan juga perbaikan dan menata kehidupan hatinya. Kemudian ke-11 adalah senantiasa memikirkan agamanya, ya, dalam konteks agama Islam, senantiasa berorientasi memikirkan agamanya. Demikian pula saudara-saudara kita yang mungkin tidak beragama Islam, ya, harus hidup di dalam suatu ranah spiritualitas sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan selalu mempertanyakan keberagamaan dirinya dan tidak larut di dalam pemikiran-pemikiran yang menyibukkan di dalam profesinya. Walaupun dia berprofesi, tentu yang dia prioritaskan adalah kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agamanya. Ya, ini penting untuk selalu dijaga dan dipelihara. Yang kebanyakan manusia saat ini terlena dengan kesibukan-kesibukan berprofesi dan melupakan kewajiban agamanya. Kemudian ke-12 adalah menjaga lisan-lisan, ya, menjaga lisan-lisan, termasuk menjaga gerakan tangannya, karena apa yang ada di gerakan tangan melalui keyboard, melalui papan tombol yang ada di HP mereka atau komputer mereka, itu seharusnya terkendali dan dijaga dan tidak menimbulkan kegaduhan, ya, sebagaimana yang kita lihat fenomena sekarang ini, ya, ada sebagian manusia yang suka berbuat gaduh, ya, dan menulis statusnya yang membuat kegaduhan. Ini tidak boleh dilakukan hal seperti itu. Ya. Dan bahkan seharusnya lebih banyak diam. Ya. Lebih banyak berdiam diri di dalam rumahnya kalau memang itu tidak menjadi kewajibannya untuk suatu kebutuhan. Ya, termasuk juga ini untuk mengingatkan para mahasiswa bahwa
untuk lanjut misalnya ke jenjang S2 apabila telah selesai S1, kalau ada S2 di tempat kita masing-masing itu jauh lebih baik. Ya, tidak harus ke luar negeri, apalagi seorang wanita, karena itu berbahaya. Itu berbahaya untuk dirinya dan juga kehormatannya. Bagaimana kehidupan di luar negeri yang tidak terkendali, ya, baik dari sisi moralitas, spiritualitas dalam hal pergaulan, ya tidak ada batas-batas lagi. Ya. Jadi, kalaupun mau lanjut S2 atau S3, cari tempat S2 atau S3 yang ada di kampungnya, yang tidak harus meninggalkan kampung halamannya, ya minimal di dalam provinsinya misalnya atau di dalam negerinya. Kemudian ke-13 adalah seorang wanita hendaknya senantiasa menundukkan pandangan matanya, ya, tidak menatap misalnya dalam kantornya karyawan, sesama karyawan, hendaknya menjaga pandangannya, tidak menatap laki-laki secara terbuka, ya. Ini tentu harus dijaga, ya. Demikian pula laki-laki harus menjaga pandangan matanya. Terutama juga ini mungkin peringatan bagi kita semua bahwa status kita, misalnya ketika Zoom, ya kalau sekiranya bisa menghindari pemasangan foto, itu lebih baik, ya, kalau bagi kami, ya. Tapi terserah dari keputusan masing-masing. Kalau bagi kami lebih prefer, lebih menyarankan untuk tidak memasang foto pada status Zoom. Ya, kalau memang harus tampil gambar kita, tentu untuk suatu kebutuhan saja. Untuk suatu kebutuhan, misalnya sedang ujian atau seminar, ya terpaksa harus tampil atau sedang mengajar. Ya, tapi untuk memasang foto dalam status-status ini kalau bisa dihindari saja. Nah, apa sebabnya? Karena foto-foto yang mungkin sifatnya bisa menjadi sarana untuk seseorang, orang lain melakukan kejahatan itu bisa saja terjadi. Misalnya sarana untuk menyalurkan sihir atau menyalurkan guna-guna atau menyalurkan santet. Salah satu media yang paling ampuh untuk menyalurkan ilmu-ilmu seperti itu, untuk mengirimkan santet atau guna-guna kepada seseorang wanita atau orang lain adalah fotonya. Nah, fotonya lah yang diambil untuk disihir atau disantet misalnya. Nah, ini berbahaya. Jadi, sekiranya bisa tidak memasang foto atau gambar-gambar di dalam status-status sosial, jaringan sosial kita. Karena seperti itu. Dan bisa saja dilihat oleh lawan jenis yang melihat itu dan bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin berbahaya, ya, berbahaya. Dan suatu hal juga yang penting untuk diketahui bahwa status-status yang sudah terbuka pada akun-akun, apabila ada hal-hal yang bisa menimbulkan perbuatan dosa di situ, maka tidak diminta-minta apabila pemilik akunnya itu tiba-tiba meninggal dunia, tidak sempat mendelete hal-hal yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan kiriman dosa ke alam kuburnya. Ya, setiap saat sampai dunia ini kiamat, sepanjang akun itu terbuka dan bisa diakses, maka kiriman
dosa itu terus-menerus mengalir ke dalam kuburnya sampai dunia ini kiamat. Ya bahkan sampai pada hari kiamat. Ini tentu berbahaya dan sekiranya bisa menghindari postingan-postingan foto ke dalam status-status akun-akun sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp misalnya, terutama profilnya, ya, karena itu menjadi sarana. Dan juga di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa al-ain itu adalah fitnah yang timbul, kecelakaan yang bisa terjadi apabila seseorang mengagumi sesuatu dengan kekaguman yang berlebihan atau kesedihan atau hasad, dengki yang berlebihan. Ya. Maka kecelakaan bisa saja terjadi pada orang yang objek yang dia dengki. Ya. Objek yang dia dengki atau objek yang dia kagumi terlalu berlebihan. Bisa terjadi misalnya tiba-tiba mendapatkan penyakit atau apa, ya, tentu melalui gambar-gambar itu. Bisa saja melalui gambar-gambar atau foto-foto dari orang itu. Ya. Bisa terjadi hal-hal seperti itu. Dan di dalam persaingan bisnis juga ilmu-ilmu sihir, ya, ilmu-ilmu sihir itu banyak dilakukan manusia untuk melancarkan bisnisnya, untuk untuk mencelakakan misalnya saingan bisnisnya, dan satu objek yang dia gunakan sebagai sarana untuk menyalurkan ilmu sihir itu adalah gambar dan atau foto-foto. Di situ bahayanya foto. Jadi kalau untuk suatu kebutuhan, misalnya ketika memang untuk identitas, itu tidak mengapa, karena memang ada keperluan di situ. Jadi bahaya juga itu selfie-selfie. Ya. Bisa menimbulkan kecelakaan ain. Kemudian ke-14 adalah seorang wanita hendaknya selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa CCTV Allah selalu mengawasinya. Ya. Demikian pula saya kira laki-laki, kita semua harus menanamkan perasaan itu bahwa ada pengawasan Allah, ya, dari setiap diri kita ini. Kemudian ke-15 adalah banyak-banyak mengingat Allah, ya, dalam agama Islam, ya tentu dalam agama lain sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama masing-masing, ketaatan di dalam beribadah, ya. Dan dalam agama Islam hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, ya, banyak-banyak bertaubat agar supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa mengganggu karirnya atau bisa membinasakan, mencelakakan dirinya. Itu. Ke-16 adalah seorang wanita, walaupun seorang wanita profesional, tinggi karirnya, bahkan lebih tinggi jabatannya dari suaminya misalnya, suatu hal adab yang harus ditanamkan adalah taat kepada suaminya. Ya, dia harus taat kepada suaminya, ya, harus menghormati suaminya, walaupun tinggi jabatannya. Misalnya katakanlah dia seorang wali kota atau seorang
ya bahkan seorang wanita karir mungkin, tapi sebenarnya di dalam Islam wanita tidak dibolehkan menjadi pemimpin. Apa sebabnya? Karena akalnya lemah. Akalnya lemah tidak sama dengan laki-laki. Ya, dalam apa? Dalam tatanan sosial kemasyarakatan dalam Islam tidak dibolehkan wanita itu menjadi seorang pemimpin karena pertimbangan fisiknya lemah, juga akalnya lemah, lebih lemah dari laki-laki. Laki-laki yang memang diplot menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dalam sistem sosial juga, kehidupan sosial masyarakat. Wanita, ya, kepemimpinan wanita itu adanya di dalam struktur masyarakat serangga. Ya, kalau kita perhatikan serangga yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka itu di dalam dunia serangga adalah serangga betinanya, ya, serangga betina. Kita lihat masyarakat semut, ya, yang menjadi pemimpin itu adalah ratunya, ratu semut. Ya, kemudian lebah juga begitu. Pemimpinnya itu bukan jantannya, tetapi lebah betina. Ya, laba-laba juga demikian, yang menjadi pemimpin, yang menjadi penguasa rumah dalam rumah laba-laba itu adalah laba-laba betina. Ya, laba-laba jantan setelah mengawini laba-laba betina, dia harus pergi keluar dari rumah itu, karena apabila tidak, dia akan dibunuh oleh laba-laba betina, diisap darahnya, dimakan oleh laba-laba betina kalau dia tidak keluar dari rumah itu. Ya, itulah sebabnya sehingga laba-laba disebutkan sebagai rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Ya. Jadi kepemimpinan wanita, kalau kecenderungan untuk mengorbit wanita sebagai pemimpin saat ini adalah suatu anomali sosial yang harus dikembalikan pada hal yang semestinya. Dan kejatuhan masyarakat Yunani, ya, masyarakat Yunani ketika itu yang pernah mengalami kejayaan peradaban 5 tahun kelima sebelum Masehi, sebelum datangnya agama Kristen, agama Masehi ketika itu, Yunani mengalami kejayaan peradaban yang sangat-sangat tinggi. Makanya para filosof, para pemikir, ahli pemikir pada waktu itu banyak lahir dari peradaban Yunani seperti Plato, ya, Plato, Aristoteles, Socrates, kemudian yang lainnya. Itu mereka semua lahir dari komunitas peradaban Yunani, mengalami kemajuan yang luar biasa. Terus kenapa mereka jatuh dan diambil alih oleh peradaban yang lain? Ya, misalnya Islam mengakuisisi kejayaan peradaban Yunani itu. Apa sebabnya? Karena wanita tidak menjaga harkat dan martabatnya. Wanita banyak yang menduduki posisi-posisi tertentu di dalam masyarakatnya, sehingga terjadi dominasi wanita, kepemimpinan wanita di dalam tatanan masyarakat Yunani ketika itu, sehingga mereka jatuh, ya, dan jatuh tinggal bekas-bekas sejarah kejayaan mereka. Ya. Jadi suatu anomali, ya. Amerika Serikat itu sepanjang sejarah tidak pernah mengangkat presidennya seorang wanita. Apa sebabnya? Karena mereka tahu persis bahwa presiden wanita itu kelemahan. Minimal wakilnya.
seperti yang ada sekarang. Tapi sebagai seorang presiden itu tidak pernah mereka berhasil mengangkat seorang presiden wanita. Ya, dalam psikologi seperti itu. Jadi harus taat kepada suami ketika berada di dalam rumahnya. Kemudian yang ke-17 adalah seorang wanita harus menganjurkan suaminya mencari rezeki yang halal, berprofesi secara halal. Ya. Harus mencegah suaminya dalam melakukan, untuk menghindarkan suaminya dalam melakukan korupsi misalnya. Ini harus dicegah. Ya. Tidak terlalu banyak menuntut kebutuhan ekonomi yang berlebih di luar kemampuan suami, sehingga suami terpaksa harus korupsi misalnya. Ini harus diarahkan. Ya, seorang wanita harus mengarahkan suaminya pada jalan yang, pada koridor berprofesi secara halal. Karena betapa banyak ya laki-laki yang korupsi itu karena faktor istrinya misalnya yang terlalu banyak kebutuhannya. Bahkan jalan masuknya suap atau jalan masuknya perbuatan-perbuatan atau praktek-praktek penyelewengan jabatan itu, seperti terjadinya kasus suap, kasus pemberian gratifikasi, itu melalui istri. Nah, ini harus dijaga. Kebanyakannya seperti itu. Ya, dia harus menjaga suaminya, mengarahkan suaminya untuk mencari rezeki yang halal. Dan wanita tidak harus berprofesi. Tidak harus berprofesi. Kalau tidak dapat, ya tidak apa-apa. Karena apabila wanita itu bukan menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja, dia ditanggung oleh suaminya. Ya. Suaminya yang harus menanggung mereka, dan kalau tidak ada suaminya, dia harus ditanggung oleh saudaranya. Apabila tidak ada saudaranya, dia ditanggung oleh bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, dia menjadi tanggungan omnya. Ya, menjadi tanggungan omnya atau pamannya, ya, pamannya. Nah, dia harus menanggung. Itulah sebabnya sehingga apabila seseorang, kalau dalam agama Islam itu, apabila seseorang yang hanya memiliki anak wanita, maka warisan yang meninggal itu, misalnya bapak yang meninggal itu, warisannya hanya kepada anak-anak perempuannya mendapatkan setengah, dan ada hak omnya di situ. Ya. Omnya yang saudara laki-lakinya misalnya. Ya, karena dia harus menanggung anak perempuannya. Jadi menganjurkan suami untuk mencari rezeki yang halal. Ke-18 adalah senantiasa menampakkan sikap malu dan meminimalisir kata-kata yang tidak bermanfaat, terutama kata-kata yang tidak sopan, memperbanyak bersyukur dengan apa yang ada, dan memberikan keteladanan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan menjadi contoh kebaikan-kebaikan pada anak-anaknya, dan memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik kepada keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah di dalam hal menerima tamu, seorang wanita atau seorang istri apabila ada tamu laki-laki yang bertamu ke rumahnya, misalnya katakanlah teman suaminya, maka tidak diperbolehkan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya, di luar saja. Ya, adapun kalau laki-laki, wanita, sesama wanita boleh, tetapi apabila laki-laki lain selain suaminya
ya, tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Kecuali kalau misalnya bapaknya atau saudaranya, ya boleh saja. Tetapi kalau misalnya rekan kerja dari suaminya, itu eh, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya. Semua ini untuk menjaga harkat dan martabat wanita dalam kehidupan dan juga di dalam berprofesi. Demikian pula, ya sebagai tambahan, ketika berprofesi, misalnya sebagai karyawan atau sebagai di PNS atau sebagai aktivis politik pada suatu ormas-ormas, seorang wanita, ya, dan laki-laki tidak diperbolehkan berjabat tangan. Ya, tidak diperbolehkan berjabat tangan pada laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya, bukan suaminya, bukan saudaranya, bukan bapaknya, bukan omnya. Nah, tetapi orang lain. Rekan kerja misalnya itu tidak diperbolehkan berjabat tangan. Walaupun sudah tua. Misalnya laki-laki itu sudah tua. Iya, jadi diperbolehkan. Demikian pula sebaliknya. Laki-laki tidak boleh menjabat tangan wanita yang bukan muhrimnya. Apa sebabnya? Karena dengan sentuhan kulit lawan jenis itu bisa menimbulkan reaksi yang bisa saja ada hal-hal yang melanggar yang tidak sesuai dengan syariat yang ada di dalam agama. Ya, demikian pula menjaga pandangan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya itulah sebabnya sehingga wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Misalnya dia mau manggil bawahannya berbicara 2 mata, 4 mata, bawahannya itu seorang laki-laki, ya, tentu ini berbahaya. Ya, itu. Demikianlah Islam dan adab, ya, adab secara umum untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita di dalam kehidupan masyarakat dan juga kehidupan di dalam kehidupan berprofesi. Ya, mungkin ada hal-hal yang kami kemukakan itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dipikirkan oleh para mahasiswa, ya, memiliki pemahaman yang lain, boleh saja. Ya. Tetapi yang penting kita mengetahui itu, mengilmui itu, dan kami sudah menyampaikannya, hal-hal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Termasuk juga keterlibatan wanita dalam hal iklan. Ya, ini penting untuk dijaga ketika berprofesi. Tidak semua profesi itu layak untuk dikerjakan oleh seorang wanita. Ya, kalaupun ada yang tidak sependapat dengan apa yang kami katakan, ya boleh-boleh saja. Tetapi begitulah ya seharusnya. Ya, tergantung kembali kepada pemikiran kita, apa yang kita yakini masing-masing, dan kami menyampaikannya berdasarkan ilmu yang kami miliki, dan begitulah seharusnya. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan atau